Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang berbahagia. Yang pertama, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal, di mana pada malam hari ini kembali kita dapat bertemu dan melanjutkan kajian kita dari pembahasan buku yang berjudul 50 Sebab Terhindar dari Siksa Kubur. Kita akan mencoba membahas tema ini karena memang kita sangat membutuhkannya, karena kita tahu dunia ini sebentar dan tidak lama, dan kita pun pasti akan mengalami kematian. Dan kita akan berpindah ke alam yang lain, yaitu alam akhirat. Dan alam akhirat yang pertama kali adalah alam kubur. Dan di sanalah dijelaskan informasinya bahwa ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Dan ini fase yang pertama kali dari kehidupan alam akhirat, di mana kata Nabi SAW, barang siapa yang selamat di kuburnya, maka akan dimudahkan melalui tahapan-tahapan berikutnya. Ya. Dan barang siapa yang berat ketika berada di kuburnya, maka dia pun akan sulit. Ya. Dia akan sulit untuk menghadapi fase-fase berikutnya. Tentunya yang Allah mudahkan adalah mereka yang mendapatkan nikmat kubur. Maka tahapan berikutnya dimudahkan sampai mereka masuk ke surga. Adapun orang yang mendapatkan siksa kubur, maka kalau dia orang kafir, tentunya siksa kubur ini sampai hari kiamat, dan kemudian dilanjutkan dengan siksa neraka dengan waktu yang tidak pernah bertepi. Dan kalau dia muslim, bisa jadi mungkin siksa kuburnya sampai hari kiamat, karena dosanya sangat banyak dan Allah belum berkenan untuk mengampuninya. Dan bisa jadi berlanjut kembali ke siksa neraka meskipun mereka tidak kekal selamanya di sana, karena mereka muslim yang bertauhid, yang akidahnya benar, yang tidak pernah mempersekutukan Allah, dan tidak pernah melakukan pembatal-pembatal keislaman. Atau bisa jadi ada muslim yang mendapatkan siksa kubur, kemudian berhenti ya sesuai dengan kadar dosa yang telah dia lakukan selama di dunia, atau mungkin karena adanya ampunan dari Allah, ya, atau mungkin adanya doa-doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin yang masih hidup untuk orang tersebut, sehingga Allah pun memindahkan orang itu dari siksa kubur, mendapatkan setelah itu nikmat kubur. Ya. Maka jemaah sekalian yang berbahagia, kita sudah bahas tema ini dalam beberapa kali pertemuan, dan ini merupakan pertemuan yang ke-10 ya. Pertemuan yang ke-10. Dan kita akan masuk kepada sebab-sebab berikutnya. Kenapa seseorang itu terhindar dari siksa kubur? Malam hari ini kita akan coba masuk kepada sebab yang ke-18. Ya. Bagi jamaah sekalian yang barangkali baru bergabung ya, bisa dilihat kepada video-video sebelumnya, atau mungkin bisa dilihat kepada bukunya. Jadi hari ini masuk kepada sebab yang ke-18, kita akan coba bahas sampai sebab yang ke-24. Sebab ke-18 sampai yang ke-24. Apa saja yang telah dijelaskan oleh Allah dan Nabi SAW, seseorang itu akan terhindar dari siksa kubur dengan sebab bisa jadi ucapannya, atau mungkin perbuatannya, atau mungkin ada sesuatu yang ada di hatinya. Nah, di sebab yang ke-18 ini, disebutkan bahwa seseorang akan terhindar dari siksa kubur karena orang tersebut selalu mendirikan sholat yang wajib. Ya, dia gemar beribadah, melakukan berbagai macam ibadah, khususnya dia selalu mendirikan sholat wajib. Sholat 5 waktu, ya, kemudian sholat Jumat, tidak dia tinggalkan. Ini yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seseorang yang dia melakukan sholat wajib tentunya dengan ikhlas,
ya, dengan niat yang lurus karena Allah tabaraka wa taala, kemudian dia salat dengan cara tuntunan yang benar sebagaimana yang Rasul ajarkan kepadanya. Karena syarat untuk diterimanya amal adalah ikhlas dan amal itu sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariat. Baru amal itu diterima dan mendapatkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Nah, seseorang yang mendirikan salat wajib ini 5 waktu dari subuh sampai isya dengan benar, ya sekali lagi saya katakan dengan benar, bukan sembarangan. Karena banyak juga kaum muslimin yang mereka mendirikan salat tapi tidak benar. Mungkin niatnya ikhlas tetapi tidak benar, artinya mungkin sembarangan mereka karena mereka tidak berilmu. Beribadah tanpa ilmu, beribadah sembarangan, beribadah ya asal melihat saja kepada orang lain tanpa mereka melihat dan merujuk kepada dalil-dalil yang ada. Padahal untuk mengetahui bagaimana cara ibadah salat yang benar ini sangat gampang dan mudah dan tidak butuh waktu yang lama. Tetapi kenyataannya tidak semua kaum muslimin yang peduli ya untuk mempelajari masalah ini. Sehingga akhirnya mereka salatnya sembarangan. Contohnya misalnya yang paling mudah yang Rasul sebutkan di hadis, adanya seseorang yang salat selama 60 tahun. Salat selama 60 tahun tapi tidak diterima ibadah salatnya. Bayangkan jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang berbahagia. 60 tahun salat tapi tidak mendapatkan ganjaran. Kenapa? Kata Nabi SAW, dia mungkin menyempurnakan rukuknya tapi tidak menyempurnakan sujudnya. Atau mungkin dia menyempurnakan sujudnya tetapi tidak menyempurnakan rukuknya. Posisi rukuk dan sujud saja yang salah, sembarangan, ya dilakukan tanpa ilmu, maka mengakibatkan 60 tahun salat seseorang tidak diterima. Meskipun dia ikhlas, meskipun dia semangat, meskipun dia bersungguh-sungguh, tetapi ibadah semata-mata masalah rukuk dan sujud saja tidak benar. Bagaimana cara gerakannya, bagaimana posisinya, dan ini bisa menyebabkan tidak diterima ibadah seseorang. Na'udzubillah. Artinya orang yang salat pun bisa mendapatkan siksa kubur. Orang yang salat bisa mendapatkan siksa kubur. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak salat? Karena orang tersebut salat, tapi sebetulnya hakikatnya tidak dianggap salat. Dia mengerjakan ibadah salat, tapi dianggap tidak salat. Karena salat yang dilakukan ternyata tidak benar. Ya, na'udzubillah min dzalik. Capek, letih, lelahnya. Dia mungkin salat subuh sampai isya dia lakukan, tetapi karena tidak benar caranya, gerakannya, bacaannya, tumakninahnya, dan lain-lain, mengakibatkan salat pun tidak diterima, dan dia berdosa. Sudah mendirikan salat tapi berdosa. Ya, ini bukan kezoliman ya. Allah tidak pernah zolim kepada hambanya. Tetapi manusialah yang berbuat zolim kepada Allah. Karena mereka tidak mau belajar bagaimana cara beribadah dengan benar. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Tata cara salat kita nggak boleh sembarangan ya. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, semuanya harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan, yang telah dituntunkan, yang telah diajarkan, dipraktekkan dan diamalkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi orang yang selalu mendirikan salat wajib ini dengan benar, ikhlas niatnya, ya dan lain-lain, gerakan, bacaan dan lain semuanya benar, insya Allah salat pun diterima dan akhirnya mereka dengan izin Allah ya mendapatkan nikmat kubur karena Allah ampuni dosa-dosanya. Tetapi andai kata ada orang yang tidak mau mendirikan salat atau mereka mendirikan salat tetapi mengabaikan salat tersebut atau melalaikan ibadah salatnya, maka mereka memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan siksa kubur. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah bagi orang yang salat. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang salat. Yaitu orang-orang yang mereka ini sembarangan dalam mendirikan salatnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang mendirikan salat karena mereka lalai,
lalai dalam memperhatikan salat mereka. Lalai, ya. Lalai di sini bukan hanya mereka keluar dari waktunya. Mungkin waktu zuhur sudah habis, baru mereka salat zuhur. Bukan hanya seperti itu saja jamaah sekalian. Bisa jadi dengan sebab-sebab yang lain. Ya. Di antaranya mungkin bisa jadi ada seseorang yang mereka gerakannya keliru, bacaannya keliru, bahkan tidak ada tumakninah. Tumakninah merupakan rukun salat. Tanpa tumakninah maka salat tidak sah. Dan ini banyak kita saksikan kaum muslimin ya, di daerah kita ya, atau mungkin di YouTube atau yang lainnya. Mereka salatnya cepat-cepat sekali tanpa ada berusaha untuk mendapatkan tumakninah. Ketika mereka ruku tanpa tumakninah, ketika mereka turun sujud tanpa tumakninah, ya. Kalau kita baca di hadis, Nabi SAW memerintahkan kita untuk beribadah salat dengan tumakninah. Tidak tergesa-gesa, hendaknya perlahan-lahan, dan kita juga berusaha untuk melaksanakan gerakan tersebut dengan sempurna. Jadi ini termasuk yang melalaikan salat, ya. Dan orang yang tidak tumakninah maka tidak sah salatnya. Atau mungkin bentuk kelalaian yang lain adalah laki-laki barangkali mereka tidak punya uzur, tapi mereka salatnya ya bukan ke masjid, ya salatnya di rumah saja. Tidak ada uzur, tapi salatnya di rumah. Nah, ini juga termasuk orang-orang yang mengabaikan salat yang benar. Dikhawatirkan, saya katakan, saya tidak berani memastikan ya, tapi dikhawatirkan ini peluang yang sangat besar. Dia mendapatkan nantinya siksaan dari Allah. Ya, kenapa? Orang yang mengabaikan salat, melalaikan salat dengan sengaja, tanpa ada uzur, dengan perbuatannya, dengan ucapannya, dengan gerakannya, dan lain-lain, maka peluang yang besar dia akan mendapatkan siksa kubur. Bagi dia, ibadah kepada Allah itu bukan segala-galanya. Untuk dunia, luar biasa. Dia akan dahulukan, dia akan prioritaskan. Apapun dengan masalah dunia, maka dia akan berikan waktu yang begitu panjang dan serius, fokus, konsentrasi penuh. Tapi begitu berkaitan dengan ibadah kepada Allah, maka kita saksikan mungkin pada diri kita juga termasuk ya, na'udzubillah min dzalik, ternyata kita tidak sungguh-sungguh, tidak bersemangat, ya, dan cepat sekali lalainya. Na'udzubillah min dzalik. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, marilah kita perbaiki bagaimana salat kita ini. Dan salat merupakan perkara yang pertama kali nanti Allah hisab pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara yang pertama kali nanti Allah hisab pada hari kiamat adalah masalah salat. Bukan masalah siksa kubur saja yang menanti, tapi masalah hisab yang berat. Adanya hisab yang berat. Ya, awal pertama kali yang dihisab ibadah kita nanti pada hari kiamat adalah masalah salat. Kalau salatnya benar, ya, maka akan baik amal-amal yang lain. Dan kalau salatnya jelek dan rusak, maka jelek dan rusak juga amal-amal yang lain. Na'udzubillah. Salat yang menentukan apakah amal yang lain itu akan benar atau tidak. Ya, kita saksikan. Rukun Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah kita mendirikan salat. Dan salat merupakan ibadah yang paling mulia. Salat merupakan ibadah yang paling agung. Dan salat merupakan ibadah yang terdepan, yang paling utama. Wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Allah menyatakan bahwa salat merupakan ibadah yang paling utama. Kalau seseorang saja sudah melalaikan ibadah yang paling besar, yang paling utama, yang paling agung dalam Islam, apalagi ibadah-ibadah yang lain sangat mudah untuk dia tinggalkan. Atau mungkin dia kerjakan, tetapi tidak ada perhatian untuk bisa ibadah dengan benar, dengan serius, dengan fokus. Ya. Baik. Nah, kita baca dalam bukunya di halaman 54 dan 55, Nabi SAW menceritakan kepada kita apa yang telah beliau lihat di alam kubur sana. Beliau diperlihatkan oleh Allah alam yang gaib, yang tidak bisa kita lihat ya, tapi Rasul merupakan utusan Allah dan beliau memiliki mukjizat. Dan suatu waktu beliau melihat adanya siksa yang terjadi di alam kubur, maka beliau pun bertanya kepada malaikat Jibril dan malaikat Mikail,
yang membawa beliau menuju ke alam kubur untuk memperlihatkan kepada beliau berbagai macam bentuk siksa kubur dengan sebab-sebabnya. Dan salah satunya adalah beliau melihat adanya orang yang dipecahkan kepalanya dengan batu. Adanya orang-orang yang dipecahkan kepalanya dengan batu. Maka dikatakan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW, adapun orang yang engkau lihat dipecahkan kepalanya itu, dia adalah seseorang yang telah Allah ajarkan kepadanya Al-Quran. Allah ajarkan kepadanya Al-Quran, namun dia tidur darinya di waktu malam, tidak bangun untuk sholat wajib. Ya, tidur di waktu malam artinya dia tidak bangun untuk sholat wajib. Dan pada siang hari pun dia tidak mengamalkannya. Maka dilakukan kepadanya, yaitu dia disiksa dengan siksaan itu, dipecahkan kepalanya hingga hari kiamat. Dipecahkan kepalanya sampai hari kiamat. Setelah dipecahkan kepalanya, Allah jadikan kepala itu utuh seperti semula, lalu kemudian dipecahkan lagi kepalanya tersebut dan menggelinding ya, kepala tersebut setelah dipecahkan. Kemudian Allah kembali menjadikan kepala itu utuh seperti semula, kemudian dipecahkan kembali. Na'udzubillah. Ini terjadi sampai hari kiamat, jemaah sekalian. Ini bukan fiksi ya. Ini bukan dongeng. Ini bukan kisah-kisah orang terdahulu. Tapi ini berita yang sahih yang berasal dari utusan Allah. Nabi Allah yang wajib kita imani dan kita yakini. Ya, salah satu bentuk siksa kubur yang pasti terjadi jika Allah berkehendak, karena orang tersebut tidak mengerjakan ibadah sholat, atau mereka mengerjakan tapi melalaikan ya bagaimana cara ibadah yang benar, mereka mengabaikan karena mereka tidak peduli, asal-asalan, sembarangan, maka bisa jadi Allah pun karena tidak memberikan ampunan kepada hamba tersebut, Allah pecahkan kepalanya dengan batu. Kita lihat ya bagaimana siksa kubur itu begitu banyak bentuknya. Ada yang dicabik-cabik dengan gigitan ular yang sangat besar, ada yang dibakar jasadnya dengan api, ya, ada yang dicambuk dengan cambukan yang sangat menyakitkan, ya, dan ini disebutkan dipecahkan kepalanya dengan batu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, di dunia kita tidak melihat hukuman seperti ini, tetapi di akhirat Rasul sebutkan adanya hukuman seperti ini gara-gara orang tersebut melalaikan ibadah sholat wajibnya. Ya, berbeda dengan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah kalau kita tidak kerjakan tentunya tidak berdosa ya, tapi kita rugi. Ya, karena kita butuh dengan ibadah-ibadah sunnah agar bisa menyempurnakan ibadah yang wajib. Ya. Dan ibadah yang sunnah tentu juga menimbulkan pahala yang besar ya, dan Allah pun semakin mencintai kita. Tetapi ketika meninggalkan ibadah yang wajib, dan ibadah yang wajib ini bukan sembarang ibadah, ibadah yang paling terbaik, ibadah yang paling utama, ibadah yang paling agung dan paling mulia di sisi Allah. Semua Nabi dan Rasul mereka mendirikan salat. Nabi Ibrahim salat, Nabi Musa salat, Nabi Isa salat. Ya, semua Nabi dan Rasul mendirikan ibadah salat. Subhanallah. Dengan berdiri, rukuk dan sujud, ya, mereka mendekatkan diri kepada Allah. Levelnya Nabi dan Rasul yang sudah jelas mereka itu adalah ahli jannah, penghuni surga. Tapi mereka mati-matian dalam mendirikan ibadah salat. Subhanallah. Bagaimana dengan kita jamaah sekalian? Kita manusia biasa. Tentunya dosa kita banyak sekali. Ya. Baik, jadi di sini disebutkan dipecahkan kepalanya dengan batu, dan di hadis lain pun disebutkan bahwa amr rajul al-awwal, adapun orang pertama yang kamu datangi, yang Rasul lihat itu, yang itu kepalanya dipecahkan dengan batu, maka sesungguhnya ia adalah seorang yang mempelajari Al-Quran, kemudian dia menolaknya. Dia pelajari Al-Quran, dia tahu hukum-hukumnya, jelas ya, tapi dia menolaknya, dia membantah isi Al-Quran tersebut, dan dia pun tidur dari menunaikan sholat wajib. Dia pun tidur dari menunaikan ibadah sholat wajib. Artinya tidur di sini sengaja untuk tidak sholat. Ya, tapi kalau kita tertidur tidak masalah. Niat kita bukan meninggalkan ibadah sholat, tapi kita tertidur, tidak sengaja. Ya tentunya kalau sudah lewat dari waktunya, barangkali jam 11 tidur ya, barangkali ini contoh, jam 11 tidur,
tahu-tahu bangunnya jam 4 sore. Ya, waktu zuhur sudah lewat. Namanya tertidur tidak sengaja, maka dia pas bangun dari tidurnya, ya wajib untuk mengerjakan ibadah salat zuhur 4 rakaat, kemudian salat asar 4 rakaat. Ya, demikian jamaah sekalian. Inilah salah satu sebab kalau seandainya kita mengerjakan salat wajib ini, ya, dari subuh sampai isya dengan ikhlas niatnya dan dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan sunnah. Ya, perhatikan ya, saya katakan dengan sunnah. Arti sunnah ini bukan ibadah sunnah. Lakukan ibadah salat tersebut sesuai dengan bagaimana tata cara ibadah yang telah Rasul contohkan. Gerakannya, bacaannya, tumakninahnya. Dan kita berusaha mendapatkan kekhusyuan yang maksimal. Dan kita bagi laki-laki ada tambahannya, yaitu kita salatnya di masjid kalau tidak ada uzur. Ya, kalau ada uzur tidak masalah di rumah ya, atau tempat yang lain barangkali sakit, barangkali hujan yang sangat lebat dan lain-lain. Nah, inilah yang kita berlomba-lomba untuk melaksanakannya, dan tanda-tanda orang yang bertakwa, tanda-tanda orang yang mereka itu dekat kepada Allah, pasti mereka perhatian dengan masalah salat. Coba kita perhatikan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan para ulama setelahnya sampai sekarang. Ibadah mereka yang paling hebat apa? Salat. Ibadah mereka yang paling banyak apa? Salat. Ibadah mereka yang paling panjang bacaan Qur'annya apa? Salat. Ya, subhanallah. Rasulullah sampai bengkak-bengkak kakinya. Sudah jelas sebagai penghuni surga diampuni semua dosanya. Tapi beliau berlama-lama ya dalam mendirikan ibadah salat. Ya, itulah ibadah yang dirindukan, yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang bertakwa. Ibadah yang dinanti-nantikan. Sebelum azan berkumandang, mereka sudah ya melihat kapan waktu salat berikutnya, kapan datang waktu salat berikutnya. Mereka bukan lagi merasa itu suatu hal yang wajib. Mereka bukan lagi merasakan suatu hal yang wajib, tapi mereka butuh kepada ibadah salat. Subhanallah. Ya, mungkin bagi tahapan yang awal bagi kita barangkali ini adalah hal yang wajib dan memberatkan barangkali. Kenapa jadi berat? Karena mungkin nggak ikhlas. Mungkin melaksanakan ibadah tanpa ilmu. Atau mungkin hatinya berpenyakit. Hatinya keras, hatinya kotor, hatinya membatu. Sehingga berat untuk melaksanakan ibadah apapun. Ya. Baik, jadi secara singkat seperti itu ya. Di sebab yang ke-18, kenapa terhindar dari siksa kubur? Karena mendirikan salat yang wajib. 5 waktu dari subuh sampai isya, ya begitu juga ya salat Jumat ya. Karena salat Jumat juga wajib untuk dikerjakan bagi laki-laki tentunya. Dan ini kalau ditinggalkan, salat 5 waktu ini, atau mungkin bolong-bolong ya, ada yang dikerjakan, ada yang ditinggalkan, ada yang dikerjakan, ada yang ditinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka jelas orang tersebut adalah orang munafik. Orang yang suka meninggalkan ibadah, apalagi ibadah salat. Maka dia orang yang munafik. Atau mungkin dia mendirikan salat, tidak pernah dia tinggalkan. Semua ibadah salat yang wajib dia kerjakan. Tetapi bisa menjadi munafik. Perhatikan jamaah sekalian, ada orang yang meninggalkan ibadah salat karena dia malas. Dia tinggalkan, mungkin ada 3 yang dia kerjakan, 2 tidak dikerjakan. Semuanya 5 waktu. Bolong-bolong ya. Ya, orang yang seperti ini diliputi sifat malas dalam mendirikan ibadah salat, jelas tanda-tanda kemunafikannya. Karena tidak sempurna 5-5-nya dia kerjakan. Atau mungkin yang kedua, 5-5-nya dia kerjakan. Dari subuh sampai isya, semua dia kerjakan, tapi tetap bisa juga orang tersebut dikatakan memiliki tanda-tanda kemunafikan. Meskipun semua ibadah wajib dari salat ini, dia kerjakan semuanya. Kenapa kita katakan demikian? Karena Allah berfirman di surah An-Nisa, ayat 142. Di surah An-Nisa 142 bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah dan Allah akan balas perbuatan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila.
Kata Allah tabaraka wa ta'ala, orang munafik ini, kenapa mereka dikatakan munafik? Apabila mereka diseru untuk mendirikan solat, maka mereka malas-malasan. Mereka malas ketika mendirikan solat. Dan kalaupun solat, ternyata riya. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Ternyata ibadah solatnya dia kerjakan. Itu orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Orang-orang munafik di zaman Nabi, mereka solat di belakang Rasulullah SAW. Dari subuh sampai isya mereka solat di belakang Rasulullah SAW. Tapi dikatakan mereka munafik. Allah turunkan ayat. Kenapa? Karena niat mereka bukan karena Allah, hanya riya semata. Ya, kemudian mereka pun mendirikan salat dengan malas. Tidak ada semangatnya. Tidak ada kesungguh-sungguhannya. Malas. Bahkan jengkel, dongkol, marah. Ketika azan berkumandang, merasa tidak nyaman, merasa beban dan berat untuk melakukannya. Padahal tidak ada uzur. Nah, ini Allah sebutkan di surah An-Nisa ya 142. Kondisi orang munafik yang meskipun di zaman Nabi mereka salatnya di masjid berjamaah bersama Nabi SAW dari subuh sampai isya, tetapi mereka tetap dikatakan munafik karena tujuannya riya. Kemudian mereka malas-malasan, tidak bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Demikian ya secara singkat, karena kita ingin masuk kepada sebab berikutnya, sebab ke-19 sampai ke-24. Sebab yang ke-19 sampai ke-24 ini terangkum dalam satu hadis. Ya, terangkum dalam satu hadis. Makanya kita sebutkan sekaligus ya. Sebab yang ke-19, kenapa orang itu terhindar dari siksa kubur? Karena dia berpuasa. Berpuasa yang wajib maupun puasa yang sunnah dia lakukan. Ya, puasa yang wajib dan puasa yang sunnah, puasa di bulan Ramadan. Ya, puasa juga ketika puasa nazar yang wajib, mengqadha puasa, ya, dan ibadah-ibadah puasa sunnah pun dia kerjakan. Kemudian yang ke-20, sebab yang ke-20 seseorang terhindar dari siksa kubur karena orang tersebut senantiasa mengeluarkan zakat. Setiap tahun dia mengeluarkan zakat. Karena zakat itu memang dikeluarkan setiap tahun ya, bukan sebulan sekali. La zakata fi balin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat pada harta sampai harta itu bertahan ya selama 1 tahun. Setahun sekali kita mengeluarkan zakat 2,5% apabila harta kita sudah mencapai nisab. Nisab 85 gram emas. Ya. Jadi demikian ya jamaah sekalian. Senantiasa mengeluarkan zakat ini menyebabkan seseorang terhindar dari siksa kubur. Kemudian yang ke-21, sebab yang ke-21, yaitu senantiasa mengeluarkan sedekah. Orang yang terbiasa bersedekah, mengeluarkan sedekah, infaknya selama hidupnya, subhanallah, ternyata bisa menjadi sebab orang itu ya terhindar dari siksa kubur. Yang ke-22, senantiasa mengerjakan salat sunnah. Ya, senantiasa mengerjakan salat sunnah, memperbanyak ibadah salat sunnah. Apakah salat tahajud, salat duha, apakah salat rawatib ya, qabliyah atau ba'diyah dan lain-lain. Kemudian yang ke-23, senantiasa untuk bersilaturahim, menyambung tali kekerabatan. Bersilaturahim. Ya, dia menyambung tali kekerabatan di antara orang-orang yang dekat dengan dia dari ikatan darahnya. Jadi bukan memutuskan, tapi menyambung tali silaturahim, sering menyambung tali silaturahim dan memperbaikinya dan seterusnya, maka bisa menyebabkan orang itu terhindar dari siksa kubur. Dan yang terakhir, yang ke-24, seseorang terhindar dari siksa kubur karena melakukan berbagai macam kebaikan secara umum. Melakukan berbagai macam kebaikan secara umum. Nah, sekarang kita lihat ya, hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW berkaitan sebab yang ke-19 sampai sebab yang ke-24. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat,
dan Imam Ibn Hibban, hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, innal mayyit idza wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u ya khafqa ni'alihim. Sesungguhnya mayit itu, kata Nabi SAW, mayit itu ketika diletakkan ke dalam kuburnya, maka ia pun dapat mendengar suara sendal-sendal mereka ketika mereka pulang meninggalkannya. Mayit itu bisa mendengar pada waktu itu. Ya, ini pada waktu yang memang ada keterangannya. Mayit itu bisa mendengar suara sendal. Orang yang telah menguburkannya tadi, mereka pulang. Nah, ketika pulang itu, suara-suara sendalnya itu terdengar oleh mayit. Ini masalah gaib. Tapi karena Rasul menyatakan kita iman. Dan pada waktu itu, kondisi yang memang si mayit bisa mendengar. Kata Nabi SAW. Tetapi tentunya, kita tidak berani mengatakan pada semua kondisi, semua keadaan, semua waktu, mayit bisa mendengar. Kita tidak berani mengatakan demikian. Karena tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya keterangan seperti itu. Yang ada, ya salah satunya ini, bahwa ketika selesai proses penguburan, ditutup ya makam tersebut, dan kemudian yang mengantarkan mayit tadi, mereka meninggalkan si mayit, sudah selesai proses penguburan, mereka pulang. Lalu si mayit bisa mendengarkan suara sendal orang yang mengantarkannya. Maka jika dia seorang muslim, perhatikan kata Nabi, jika dia seorang muslim, ya, fa in kana mu'minan, apabila dia seorang mukmin, muslim yang mukmin ya, bukan muslim yang munafik. Karena Rasul kalau menyebutkan yang selamat itu selalu mukmin, muslim yang mukmin. Dan kalau Rasul menyebutkan yang diazab kubur, selalu dengan kalimat kafir atau munafik. Orang kafir, orang munafik. Tapi orang yang selamat dari siksa kubur, selalu Rasul menyebutkan dengan kalimat mukmin, mukmin, mukmin. Tentunya mukmin yang benar-benar mukmin ya, bukan sembarang mukmin. Maka jika dia seorang mukmin, fa in kana mu'minan kanatis shalah 'inda ra'sihi wa kana siyam 'an yaminih. Apabila dia seorang mukmin yang sejati ya, yang akidahnya kuat, akidahnya benar, dia tulus ikhlas beribadah kepada Allah, dia tidak pernah mempersekutukan Allah. Ya, dia percaya kepada Allah, dia yakin kepada Allah, tidak pernah buruk sangka kepada Allah, tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Apabila dia seorang mukmin, ya, setelah dikuburkan mayit itu jenazahnya, apabila dia seorang mukmin, maka ibadah salatnya berada di sisi kepalanya. Ibadah salat berada di sisi kepalanya. Ibadah puasa berada di sisi sebelah kanannya. Perhatikan ibadah-ibadah ini nanti akan bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan di alam kubur. Ibadah salatnya berada di sisi kepalanya, ibadah puasa berada di sebelah kanannya, ibadah zakat berada di sebelah kirinya. Allahu Akbar. Ibadah salat berada di sisi kepala. Ibadah puasa sebelah kanan, ibadah zakat sebelah kiri. Kemudian perbuatan-perbuatan baik yang pernah dia lakukan seperti sedekah, kemudian salat sunnah, dan perbuatan baik kepada sesama manusia berada di sisi kedua kakinya. Ya, dijaga oleh ibadah-ibadah ini dengan izin Allah. Ya, seperti sedekah tadi, kemudian ibadah sunnahnya, dan perbuatan baik apa saja kepada sesama manusia berada di sisi kedua kakinya. Lalu didatangkan dari arah kepalanya, maka berkatalah salat. Ketika akan didatangkan ya hukuman, balasan atau siksa kubur kepada si mayit, maka salat pun berkata. Ya, salat bisa berkata jemaah sekalian, ibadah yang kita lakukan ini akan memberikan syafaat dan berkata dengan izin Allah. Ini terjadi di alam kubur ya. Terjadi di alam kubur dan ini hak. Karena dari hadis yang sahih yang tercantum dalam kitab Shahihut Targhib wa Tarhib. Ya, ibadah salat pun akan berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Ya, dikatakan tidak ada jalan masuk dari arahku.
maka tidak jadi disiksa orang tersebut. Kemudian didatangkan lagi hukuman dari arah sebelah kanan. Maka puasa pun berkata, subhanallah, puasa juga bisa berkata jamaah sekalian. Dengan mengatakan tidak ada jalan masuk dari arahku. Dengan kalimat yang sama, perkataan tersebut ya, bahwa perkataan tersebut akan dikatakan oleh salat dan puasa. Tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangkan dari arah sebelah kirinya, maka zakat pun berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Salat dari arah kepala, puasa dari sebelah kanan, zakat dari sebelah kiri dengan kalimat yang sama, tidak ada jalan masuk dari arahku. Masuk untuk bisa ya menyiksa atau memberikan hukuman kepada si mayit. Tidak bisa. Dibela oleh amal-amal ibadah ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah. Masya Allah. Ya, ibadah yang kita lakukan ini ternyata bermanfaat sekali. Salah satunya ini akan membela kita dan memberikan syafaat, melindungi kita, menjaga kita dengan izin Allah. Ini terjadi semua dengan izin Allah. Allah memberikan penjagaan, perlindungan, dan pertolongan kepada hamba tersebut. Dengan ibadah sholat, kalau benar ya, kalau benar ibadah sholat tersebut, ya, kalau benar diterima oleh Allah dan berpahala. Dampaknya akan terasa di dunia sampai ke akhirat. Di alam kuburnya, salat akan menjaga jenazah tersebut. Termasuk puasa dan zakat. Ya. Semuanya sama dengan mengatakan tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian dilakukan lagi yang lain. Ya. Yang lain yaitu didatangkan dari arah kedua kakinya. Didatangkan adanya hukuman, balasan dari arah kedua kakinya, maka berkatalah amal-amal kebaikan. Kata Nabi, amal-amal kebaikan akan berkata, seperti sedekah, sholat sunnah, dan amal-amal kebaikan yang lain yang dilakukan kepada sesama manusia. Dengan kalimat yang sama. Subhanallah. Ya, dikatakan bahwa ma qibali madkhal. Ma qibali madkhal. Tidak ada jalan masuk dari arahku. Semuanya dijaga. Dari arah kepala, kanan, kiri, ya. Kemudian dari arah kaki, seluruh jasad jenazah tersebut akan dijaga oleh amal solehnya yang dia lakukan selama di dunia. Setelah selesai dari arah kaki tadi, amal-amal ibadah yang lain pun, ya tentunya amal yang disyariatkan, ya. Bukan amal bid'ah. Bukan amal-amal yang tidak ada tuntunannya. Ya, perhatikan ini, amal-amal yang bermanfaat, bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan, semua amal yang ikhlas, dan amal ini memang disyariatkan dalam agama Islam. Salatnya, puasanya, atau zakatnya. Bukan sembarang salat yang dibuat-buat oleh manusia. Bukan sembarang puasa, puasa mutih lah, atau yang lain. Ya, atau mungkin zakat-zakat yang tidak ada tuntunannya. Begitu juga sedekah. Sedekah tentunya sedekah yang diterima. Karena sedekah itu berasal dari harta yang halal dan niat yang ikhlas, dan diberikan harta itu kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Kemudian juga salat sunnahnya dan amal-amal kebaikan yang lain yang tentunya sesuai dengan syariat. Dijaga seluruh ya, anggota tubuh dari jenazah tersebut. Lalu dikatakan kepadanya setelah itu, ijlis, duduklah. Ya. Jadi dia berhasil, ya. Ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, dan madinuka, apa agamamu? 3 pertanyaan ini akan ditanyakan kepada kita jamaah sekalian. Ya, ini fitnah kubur, ujian yang ada di alam kubur. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa agamamu? Agamaku adalah Islam. Ya. Dan hal seperti ini pun ada juga ya dari sisi yang lain yang akan menjadi ujian bagi hamba, yaitu akan didatangkan kepadanya sesuatu kemudian dibela oleh amal ibadah. Ini ujian-ujian. Jadi ujian itu bukan hanya terjadi di alam dunia saja jamaah sekalian. Selama di dunia pasti kita mengalami ujian demi ujian. Allah ingin melihat sejauh mana kita bersabar menghadapi ujian. Ya, bersabar untuk melakukan ketaatan
bersabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Tapi ternyata juga di akhirat, hamba Allah ini akan juga mengalami ujian. Ujian di alam kubur, ujian nanti di padang mahsyar, dan fase-fase berikutnya. Berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Dan tentunya yang bertakwa, yang saleh dan salehah, yang ikhlas dan akidahnya benar, ya, ibadahnya benar, mereka orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah. Selamat menghadapi ujian-ujian tersebut, dan akhirnya mereka masuk ke dalam surga, dan di surga nanti tidak ada lagi ujian. Senang, bahagia, tidak ada kesulitan, tidak ada kesempitan. Semuanya bahagia, bahagia, bahagia. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang Allah selamatkan, dan Allah masukkan kita ke dalam surga, dan kita bisa menjalani semua ujian yang ada di dunia sampai ujian yang nanti ada di akhirat, ya. Nah, demikian. Jadi seperti itu Allah sebutkan melalui lisan nabinya yang mulia Nabi Muhammad SAW bahwa ada ujian-ujian yang akan didapatkan oleh manusia. Di antaranya yang kita bahas ini. Didatangkan dari arah ke sebelah kepala, didatangkan dari sebelah kanan, didatangkan sebelah kiri, didatangkan dari arah sebelah bawah kakinya, ternyata dijaga oleh amal ibadah yang dilakukan selama di dunia. Dalam riwayat yang lain, jamaah sekalian, hadis dari Abu Hurairah juga, radhiyallahu anhu, Nabi SAW juga bersabda, ya, kemudian didatangi dari dekat kakinya. Lalu perbuatan baik berupa sedekah, ya, silaturahim, dan kebaikan kepada orang lain, berkata, tidak ada tempat masuk dari sisiku. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban. Demikian jamaah sekalian. Jadi tambahannya tadi adalah menyambung tali silaturahim. Mari saya ulang sedikit lagi, ya. Barangkali ada yang lupa. Jadi sebab yang ke-18, terhindar dari siksa kubur karena mendirikan ibadah sholat yang wajib 5 waktu itu. Sebab yang ke-19, berpuasa yang wajib dan sunnah. Sebab yang ke-20, dia senantiasa mengeluarkan zakat setiap tahun, ya. Sebab yang ke-21, senantiasa mengeluarkan sedekah. Sebab yang ke-22, senantiasa mengerjakan ibadah salat sunnah. Sebab yang ke-23, senantiasa, ya, mereka bersilaturahim, menyambung tali kekerabatan, bersilaturahim, berkunjung, mendatangi, berkomunikasi, ya, silaturahim ini dengan orang-orang terdekat yang memiliki ikatan darah, dengan orang tuanya, saudara kandungnya, ya, tidak diputuskan hubungan itu, nggak boleh, itu dosa besar. Dia sambung, tetap hubungannya baik dengan orang tuanya, saudara kandungnya, dengan pamannya, dengan tantenya, dengan keponakannya, ya, dengan kakeknya, neneknya, dan lain-lain. Kemudian yang ke-24, melakukan berbagai macam kebaikan. Ya, jadi ini contoh-contoh, ya, dia gemar beribadah, berbagai macam kebaikan dia lakukan. Selama itu memang disyariatkan. Di sini saya memberikan contoh-contoh yang Rasul sebutkan, ya, tapi ternyata di yang ke-24-nya, ya, sebab yang ke-24-nya Rasul ternyata menyebutkan secara umum berbagai macam amal kebaikan yang lain secara umum. Baik. Jadi inilah yang mesti kita persiapkan jamaah sekalian, hal-hal yang wajib maupun yang sunnah, ya, kita kerjakan. Karena ternyata yang wajib itu bisa menyebabkan orang itu terhindar dari siksa kubur, dan mengerjakan ibadah yang sunnah juga bisa sebagai sebab orang itu terhindar dari siksa kubur. Jadi janganlah kita, maaf ya, jangan kita memilah dan memilih. Ini yang wajib, ini yang sunnah, maka saya kerjakan yang wajib saja, yang sunnah tidak saya kerjakan. Ya, afwan jamaah sekalian, jangan kita tinggalkan yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib jelas kita harus kerjakan, yang sunnah, ya, barangkali kita berlomba-lomba, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kita berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah yang sunnah dari ibadah apa saja yang memang disyariatkan oleh Nabi SAW. Karena ternyata kalau kita baca keterangan-keterangan yang ada yang berkaitan tentang siksa kubur, ya, yang berkaitan tentang siksa kubur, ternyata ibadah-ibadah sunnah itu banyak juga yang menjadi sebab orang itu terhindar dari siksa kubur, ya. Sekali lagi,
ibadah sunnah ini bukan sekedar untuk menyempurnakan ibadah yang wajib, tapi ibadah yang sunnah juga bisa mendatangkan cinta Allah. Nah, itu yang luar biasanya. Pantas ya, ternyata orang itu bisa terhindar dari siksa kubur. Karena bukan sekedar menyempurnakan ibadah yang wajib, memperbanyak ibadah sunnah, kata Nabi SAW, menyebabkan Allah pun semakin mencintai hamba itu. Semakin diperbanyak, Allah semakin cinta. Semakin diperbanyak, Allah semakin cinta. Dan orang yang memperbanyak ibadah sunnah, kata Nabi SAW, ya, maka orang tersebut pun ya akan memiliki peluang yang besar untuk digugurkan dosa-dosanya, ya, memiliki peluang yang besar untuk diangkat derajatnya. Dan orang yang banyak melakukan ibadah yang sunnah ini, insya Allah menjadi sebab dia akan terjaga untuk melakukan ibadah yang wajib. Yang sunnah saja dikerjakan, apalagi yang wajib. Nah, seperti itu. Dia akan lebih terjaga. Kata para ulama, ibadah yang wajib akan lebih terjaga kalau orang itu terbiasa melakukan ibadah yang sunnah. Karena tidak mungkin dia akan lepaskan. Yang wajib akan dia kerjakan. Kenapa? Karena yang sunnah saja dia sudah semangat luar biasa. Ibadah sunnah saja bersungguh-sungguh melakukan ibadah yang sunnah. Apalagi ibadah yang wajib. Nah, seperti itu. Jadi ini bentuk penjagaan. Bagaimana caranya supaya kita ini tidak melepaskan ya perkara-perkara dari ibadah-ibadah yang wajib, kata para ulama, diantaranya dengan cara kita serius, fokus, dan sungguh-sungguh mengerjakan ibadah yang sunnah. Insya Allah dengan demikian, kita pun akan sungguh-sungguh mengerjakan ibadah yang wajib. Baik, barangkali sampai di sini jamaah sekalian. Inilah yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, jadi sebab yang ke-18 sampai sebab yang ke-24 kita bahas sekaligus karena memang hadisnya jadi satu hadis yang panjang dan mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan kita mengamalkannya, ya. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar paham, tetapi tujuan dari ilmu adalah mengamalkan. Ya, afwan Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian, bukan sekedar tahu, bukunya kita baca, kajiannya kita dengarkan, tapi bukan tujuan kita untuk ini. Tujuan kita untuk mengamalkannya. Tujuan kita bukan ilmu. Tujuan kita amal. Dan untuk bisa beramal, kita harus berilmu. Dan yang Allah akan berikan rahmat nanti di akhirat adalah orang yang beramal, bukan sekedar orang yang berilmu. Jazaan bima kanu ya'malun. Allah berikan surga kepada hambanya berupa surga, nikmat yang luar biasa. Kata Allah, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka amalkan, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Bukan sebagai balasan atas apa yang telah mereka ketahui. Jadi bukan sekedar ilmu saja. Ya, ilmunya tinggi dan banyak hafalannya, banyak pengetahuannya, tapi kalau tidak diamalkan, naudzubillah min dzalik, ya, tidak bisa menjadi sebab orang itu selamat. Orang itu selamat karena dia berilmu dan mengamalkannya dengan benar. Jadi tujuan kita amal, bukan semata-mata ilmu. Demikian ya, semoga bermanfaat dan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa kita pahami dan kita amalkan sepanjang hidup kita sampai mati, sehingga Allah selamatkan kita dari siksa kubur. Demikian barangkali kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Alhamdulillah, masyaallah, alhamdulillah. Kita hari ini alhamdulillah membahas tentang nomor 18 sampai 24 dari terhindar dari siksa kubur, dan kita masuk kepada sesi tanya jawab. Silahkan. Saya kira sudah ada yang raise hand ya. Saya buka, silahkan untuk langsung bertanya. Yang sudah raise hand, silahkan. Ibu Nuraini ya, silahkan untuk langsung berbicara, tapi jangan dibuka kameranya. Silahkan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustadz, bagaimana kita menata diri kita sendiri untuk istiqomah dalam ibadah sunnah? Insya Allah dalam ibadah wajib kita sudah mengerjakan. Bagaimana kita istiqomah dalam ibadah sunnah? Yang kedua, bagaimana kita menghadapi orang yang berhati keras? Terima kasih. Baik. Barakallahu fiikum ya. Bagaimana kita bisa istiqomah melakukan ibadah yang sunnah? Subhanallah. Pertanyaannya mudah ya. Dan yang mengamalkannya ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Meskipun kita tahu teorinya. Karena orang-orang yang Allah mudahkan itulah yang mampu melaksanakannya. Jadi bukan sekedar kita tahu kiat-kiatnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Meskipun kita tahu kiat-kiat tersebut. Tapi kalau Allah tidak mudahkan, tidak bisa mudah. Karena semua ibadah itu menjadi mudah kalau Allah yang memberikan kemudahan. Nah ini perlu kita garis bawahi dulu ya. Semua ibadah apapun menjadi mudah, ringan, gampang, dan enteng kalau Allah yang memberikan kemudahan. Berupa apa? Allah tambahkan hidayah dan taufik. Kita menjadi semangat melakukan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Kita menjadi semangat menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, perkara yang makruh, dan perkara yang syubhat. Mampu semuanya kita jauhi yang dilarang. Mampu kita kerjakan semua yang diperintahkan atau disunnahkan. Itu semua karena bekalnya kita dapatkan, yaitu Allah tambahkan taufik dan hidayah. Nah, maka tadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita ini untuk bisa istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, berarti kita harus memiliki tambahan hidayah dan taufik. Ketika Allah tambahkan hidayah, Allah tambahkan taufik kepada kita, otomatis kita akan semangat mengerjakan yang wajib maupun yang sunnah. Maka kita kejar hidayah itu. Kita kejar taufik dari Allah. Kita perbanyak tambahan hidayah, dan kita perbanyak tambahan taufik dari Allah. Semua menjadi mudah, ringan, nyaman, dan tidak ada berat di hati kita melaksanakan ibadah yang sunnah. Bangun malam terasa ringan, puasa sunnah terasa ringan, salat qobliyah dan ba'diyah terasa ringan, kita merasa nyaman, bahkan merasa nikmat ibadah, manisnya ibadah, dan lezatnya ibadah kita rasakan. Jadi apa yang mesti kita raih? Taufik dan hidayah tadi. Nah, bagaimana untuk bisa meraih hidayah dan taufik dan hidayah? Nah, tentunya kita harus menjadi orang yang berilmu. Ya, dengan ilmu itu kita akan kuat imannya. Ketika kuat imannya, ibadah sunnah menjadi ringan dan bersemangat bersungguh-sungguh. Ketika berilmu dengan ilmu yang benar tentunya akan melahirkan iman yang kuat. Ya, keyakinan yang mantap. Maka akhirnya menjadi mudah untuk melakukan ibadah yang sunnah. Berilmu, tambahkan ilmu kita, maka kita menuntut ilmu ini bukan sehari 2 hari jemaah sekalian. Tapi kita menuntut ilmu sampai mati. Makanya kita lihat para ulama itu orang yang paling semangat dalam beribadah. Yang wajib pasti mereka kerjakan, yang sunnah mereka luar biasa. Kenapa para ulama itu orang yang paling dahsyat ibadahnya? Karena mereka orang yang paling berilmu. Dengan berilmu tumbuh keyakinan. Dengan berilmu tumbuh rasa takut. Dengan ilmu ini kita bisa mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Hidayah itu adalah ilmu. Hidayah itulah petunjuk. Hidayah itulah pengetahuan. Hidayah itu adalah kebenaran. Ya. Jadi kita belajar. Semakin tinggi ilmu kita, selama ilmu itu benar ya, dilindasi dengan keikhlasan tentunya, akan menumbuhkan rasa takut. Coba, kalau kita memiliki rasa takut kepada Allah, dengan rasa takut yang luar biasa, tentunya kita akan melakukan ibadah sunnah. Karena dia takut dengan yang wajib ini ternyata banyak kesalahan, ya, mungkin kekurangan, mungkin kelemahan, mungkin saya kurang khusyuk, mungkin salah gerakan, mungkin salah bacaan, dan lain-lain. Maka dia berusaha mati-matian untuk menutupi kekurangannya itu dengan melakukan ibadah sunnah. Karena dia khawatir ibadah yang wajib tidak diterima. Ya. Dan kok bisa seperti ini?
Seperti ini tumbuh rasa takut. Rasa takut itu ada dan menjadikan orang semangat untuk melakukan ibadah yang sunnah. Kenapa bisa tumbuh rasa takut? Karena dia berilmu. Semakin benar ilmunya, semakin tinggi ilmunya, rasa takut pun semakin besar dan mengakibatkan orang itu semangat untuk mengerjakan yang wajib dan yang sunnah. Allah berfirman, "Innama yakhshallah min ibadihil ulama." Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah berfirman di surah Fatir ayat yang ke-28. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah yang begitu banyak, yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Iya, jadi seperti itu. Kuatkan iman kita dengan ilmu, kuatkan keyakinan kita dengan ilmu, kuatkan rasa takut kita dengan ilmu, dan kuatkan rasa cinta dan harap kita dengan ilmu. Orang yang semakin takut kepada Allah, pasti dia akan memperbanyak ibadah sunnah. Orang yang semakin berharap kepada Allah, dia akan semakin memperbanyak ibadah sunnah. Orang yang semakin cinta kepada Allah, pasti dia akan memperbanyak ibadah sunnah. Maka tumbuhkan pada diri kita rasa cinta kepada Allah. Ketika seorang yang cinta kepada Allah, luar biasa kecintaannya, ya, sebagaimana ini ciri khas orang-orang yang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 165. Di surah Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu, orang beriman kata Allah, amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Orang beriman itu amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Karena dia cinta, beribadah dengan cinta, beragama dengan cinta. Cinta kepada Allah di atas kecintaan kepada apapun di muka bumi ini. Kecintaan kepada Allah adalah kecintaan yang tertinggi, terbesar, dan teratas, melebihi semuanya. Coba jamaah sekalian, mohon maaf ya. Kalau betul-betul kita beriman, otomatis cinta kita amat sangat besar. Kata Allah seperti itu. Kalau seseorang sudah sangat cinta kepada Allah, nggak mungkin dia mencukupkan ibadah yang wajib. Nggak mungkin. Orang yang sangat cinta kepada Allah, pasti dia akan semakin banyak ibadah sunnah. Karena cinta itu melahirkan ketaatan. Cinta itu melahirkan kebaikan. Cinta itu melahirkan semangat dan kesungguh-sungguhan untuk selalu mendekatkan diri kepada siapa yang dia cintai. Dia cinta kepada Allah, maka semakin mendekat kepada Allah. Contoh kita misalnya seorang suami cinta kepada istrinya, istri cinta kepada suaminya, ya. Tentunya karena cinta semakin banyak, dia pun akan semakin mendekat kepada pasangan hidupnya dan tidak ingin berpisah. Selalu ingin bersama dengan pasangan hidupnya. Ya, karena sayang, cinta kepada suami atau istrinya. Begitu juga kalau kita memiliki cinta kepada Allah dan kecintaan itu semakin hari semakin berkualitas, maka tentunya kita tidak ingin berpisah dengan Allah. Kita ingin selalu berzikir kepadanya. Kita selalu ingin beribadah kepadanya. Kita selalu ingin mendekatkan diri kepadanya. Karena Allah yang telah mengampuni dosa kita. Allah yang memberikan rahmat kepada kita. Allah yang akan memberikan keselamatan, pertolongan kepada kita. Allah yang memberikan keberkahan, tambahan taufik dan hidayah kepada kita. Maka kita pun akhirnya berterima kasih dan semakin senang dengan Allah. Semakin cinta kepada Allah. Dan cinta itu melahirkan ibadah yang banyak. Nah, seperti itu ya. Dan orang yang paling cinta kepada Allah siapa? Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Makanya Rasulullah dan para sahabat ibadahnya dahsyat. Karena mereka lah orang yang paling cinta kepada Allah. Dan kecintaan mereka kepada Allah di atas segala-galanya. Mengalahkan cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada suami, cinta kepada istri, dan harta, dan lain-lain. Cinta kepada Allah yang tertinggi, terbesar, dan teratas akan melahirkan semangat untuk beramal soleh yang semakin banyak dan berkualitas. Ya, barangkali seperti itu ringkasnya ya, kurang lebih. Jadi bagaimana cara untuk kiat-kiat menumbuhkan ini, semangat untuk melakukan ibadah sunnah apapun. Yaitu perbanyak ilmu kita,
ya, dan ilmu itu tentunya ilmu yang benar, dan ilmu itu akan melahirkan kekuatan iman, dan ilmu ini akan mendatangkan kebenaran, dan ilmu ini akan mendatangkan tambahan-tambahan hidayah dan taufik dari Allah. Dengan ilmu tersebut akan melahirkan rasa takut, ya, rasa harap, dan rasa cinta kepada Allah. Dan kita beragama Islam ini beragama berdasarkan cinta, harap, dan takut. Maka insya Allah amal ibadah apapun terasa ringan, gampang, dan enteng, tidak ada rasa berat di hati. Dengan ilmu tersebut melahirkan hati menjadi lembut. Dengan ilmu yang benar melahirkan hati yang lembut. Hati yang lembut menjadikan orang itu mudah untuk semakin taat kepada Allah. Hati yang lembut, hati yang bersih menjadikan orang itu selalu bersemangat, bersungguh-sungguh, dan jarang mengalami futurnya iman. Ya, barangkali itu kurang lebihnya ya. Adapun yang kedua tadi, mohon maaf saya lupa lagi pertanyaannya. Bisa diulang kembali pertanyaan yang kedua? Bisa diulang, Bu? Sebentar saya. Atau kita lanjut ke pertanyaan. Assalamualaikum. Silakan. Iya. Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi orang yang berhati keras? Oh iya, iya. Baik. Terima kasih ya. Bagaimana menghadapi orang yang berhati keras? Ya. Orang yang hatinya keras, hatinya membatu. Orang yang hatinya keras ini berarti dia banyak dosa. Menghadapi orang yang hatinya keras, dikasih tahu ngeyel, dikasih tahu membantah, dikasih tahu ya tidak terima, ya bahkan kita dituduh dengan tuduhan-tuduhan, celaan-celaan dan lain-lain. Hatinya keras. Disampaikan firman Allah, dia tidak mau terima. Disampaikan hadis Rasulullah, tidak mau terima. Disampaikan nasihat, dakwah dan lain-lain, tidak mau menerimanya. Bahkan kita dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang sangat menyakitkan hati. Hatinya keras. Kenapa hati menjadi keras? Karena banyaknya dosa. Semakin banyak dosa, maka hati menjadi keras. Satu dosa saja, kata Nabi SAW, satu dosa menyebabkan satu titik hitam di hati. Satu dosa ya, menyebabkan satu titik hitam di hati. Dan kalau dua dosa, dua titik hitam di hati. Tiga dosa, tiga titik hitam di hati. Dan semakin banyak dosa, menyebabkan hati pun semakin banyak hitamnya dan akhirnya menghitamkan seluruh hati. Itulah yang menjadikan hati menjadi keras. Ya, kalau bukan karena taufik dan hidayah dari Allah, ya, maka orang ini pun akan mengalami kerasnya hati yang akhirnya menjadi hati yang mati. Karena hati yang bersih adalah qalbun salim, hatinya orang-orang beriman. Hati yang keras adalah hatinya orang-orang munafik. Dan hati yang mati hatinya, dikunci mati oleh Allah, adalah hatinya orang-orang kafir. Di muka bumi ini cuma ada 3 klasifikasi manusia. Orang beriman, hatinya lembut, hatinya bersih. Ya, orang munafik, hatinya keras, membatu, hatinya kotor dan berpenyakit. Dan orang kafir, hatinya mati. Dikhawatirkan hati yang keras ini lama-lama naik peringkat menjadi hati yang mati. Nah, bagaimana kiat kita untuk menghadapi orang-orang yang hatinya keras? Berarti dia orang munafik. Muslim, tapi Muslim munafik. Yang banyak dosanya, banyak maksiatnya. Ya, dan jarang mereka beribadah dan lain-lain. Maka cara pertama adalah kita doakan. Doakan orang tersebut agar dia mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Yang kedua, ya kita nasihati dengan nasihat yang lembut. Jangan kasar, ya, jangan dengan intonasi yang keras. Hatinya keras, kita lembutkan dengan nasihat yang lembut. Dan nasihat tersebut yang bisa menggetarkan hatinya. Sebagaimana Allah sebutkan di surah An-Nisa. Di surah An-Nisa ayat yang ke-61. Ya. Allah sebutkan hendaknya kita berdakwah kepada orang-orang munafik itu dengan qaulan baligha. Sampaikan kepada orang-orang munafik, orang-orang yang keras hatinya, qaulan baligha, nasihat yang menggetarkan hati, yang membekas di hati.
Ya. Nah, seperti itu. Jadi doakan, kemudian kita nasihati, dan nasihati dengan perkataan yang bisa membekas di hatinya, dengan ucapan yang bisa menggugah orang tersebut tumbuh rasa takut kepada Allah. Sehingga yang awalnya keras, tiba-tiba dia menjadi lembut dan bisa mencucurkan air mata. Bisa terjadi. Kita lihat ada orang-orang yang ahli maksiat yang luar biasa, tapi dengan izin Allah mungkin dia mendengarkan ceramah, mungkin dia mendengarkan kajian-kajian, ya, dia mendengarkan nasihat-nasihat yang awalnya keras, tiba-tiba luluh hatinya dengan nasihat yang disampaikan yang membekas pada jiwanya. Nah, seperti itu yang kedua, ya. Maka jangan kasar, jangan kita menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang keras atau intonasi yang tinggi. Kalimat-kalimat yang lembut yang bisa menggugah hati seseorang. Yang ketiga, untuk menghadapi orang yang hatinya keras, tentunya kita butuh ilmu. Butuh ilmu untuk meyakinkan orang tersebut. Ya. Tentunya kita memahami di mana ayatnya, di mana hadisnya, ya. Atau mungkin secara umum kita mengetahuinya, sampaikan berdasarkan ilmu. Karena orang yang hatinya keras, kalau kita sampaikan berdasarkan sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu, maka tidak bermanfaat. Orang itu akan semakin lembut hatinya, insya Allah, kalau kita sampaikan ilmu yang benar. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan pemahaman yang benar, dan hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar. Berkah dari ilmu yang benar akan menjadikan hati orang itu lembut dengan izin Allah. Sampaikan dalilnya, sampaikan keterangannya, ilmu yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada mereka. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana kiat untuk menghadapi orang yang keras hatinya? Maka kita jangan membalas keburukan mereka dengan keburukan. Tapi balaslah keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Luluhkan hatinya yang keras dengan kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan ke dalam hati mereka. Mereka membenci kita. Mereka menghina kita. Mereka mencela kita. Mereka mencaci maki kita. Mereka memfitnah kita, menuduh kita, dan lain-lain. Jangan dibalas dengan keburukan. Mereka melakukan keburukan, lalu kita melakukan keburukan. Ya, sama-sama buruk. Ini bukan penyelesaian. Tapi ketika mereka melakukan keburukan-keburukan, lalu kita balas dengan kebaikan, insya Allah hati mereka pun luluh, dan mereka pun terenyuh, dan mereka pun akhirnya mencintai kebaikan, dan mencintai kita yang menyampaikan kebaikan. Lihatlah Nabi kita yang mulia, sallallahu alaihi wasallam, beliau itu dicaci maki, dituduh macam-macam, ya. Dakwah beliau mendapatkan intimidasi, teror, segala macam, tapi beliau membalas dengan kebaikan-kebaikan. Lihat bagaimana orang kafir melihat akhlak beliau mulia sekali. Ya, dan banyak juga kaum muslimin yang tersentuh dengan kebaikan dan akhlak beliau. Dibalas dengan kebaikan, dibalas dengan kebaikan. Semakin orang itu membenci beliau, beliau tidak benci dengan orang tersebut. Beliau benci kepada perbuatannya. Beliau benci perbuatannya, tapi tidak membenci orangnya. Kita balas dengan kebaikan. Coba lihat dalilnya di surah Fussilat. Di surah Fussilat ayat yang ke-34. Ya, tidak sama kebaikan dan keburukan, kata Allah. Idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya, bahwa kata Allah tidak sama dengan keburukan itu dengan kebaikan. Kebaikan dan keburukan tidak sama. Berbeda antara kebaikan dan keburukan. Dan tolaklah keburukan itu dengan cara-cara yang baik. Tolak keburukan. Ini orang yang hatinya nih keras. Tapi jangan dilawan dengan kekerasan. Jangan dilawan dengan keburukan. Kata Allah, ya, tolaklah keburukannya ini dengan kebaikan-kebaikan. Maka setelah itu, tiba-tiba permusuhan yang terjadi antara kamu dengan dia, dia pun menjadi luluh hatinya dan menjadi sahabat setia bagimu. Berikan hadiah kepadanya, berikan kue kepadanya, berikan sesuatu yang dia sukai apa, ya. Tiba-tiba dia luluh dan dia suka sama kita. Subhanallah, jamaah sekalian,
kita menghadapi dakwah ini kepada orang-orang yang keras hatinya, menolak dakwah kita, ya tidak hanya kita lawan dengan dalil, dan dalil. Ini salah. Dakwah itu bukan hanya dalil saja, Al-Quran dan Sunnah. Tapi juga kita lawan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Kita luluhkan hatinya, kita lembutkan hatinya dengan memberikan hadiah-hadiah. Memberikan hadiah atau sesuatu yang dia sukai, mungkin kita tahu, maka orang itu pun menjadi baik. Dan akhirnya dia mau untuk menerima nasihat kita. Rasulullah SAW pernah mendakwahi orang kafir, ya namanya Sufyan bin Umayyah. Dan pada waktu itu dikasih 100 ekor unta. Apa kata Sufyan bin Umayyah? Ya, tidak ada orang yang paling aku benci dibandingkan Muhammad. Dikasih 100 ekor unta. Tapi masih mengatakan tidak ada orang yang lebih aku benci dibandingkan Muhammad. Maka Rasul memberikan kembali 100 ekor unta yang kedua. Ya, berarti 200. Kata dia, tidak ada orang yang lebih aku benci dibandingkan Muhammad. Rasul kasih lagi 100 ekor unta yang ketiga. Berarti berapa? 300 ekor. Ini berapa ini harganya? Mahal kan ya? Tapi Rasul berkorban 300 ekor unta. Untuk apa? Melembutkan, meluluhkan hati yang keras. Orang ini benci kepada Rasulullah. Dia orang kafir. Tapi Rasul memberikan 100 ekor unta, kasih lagi yang kedua, kasih lagi yang ketiga. Begitu dikasih 300 ekor unta, apa kata dia? Tidak ada orang yang lebih aku cintai dibandingkan Rasulullah SAW, dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia masuk Islam. Luluh hatinya, lembut hatinya. Hilang kekerasan dari hatinya. Dia mau masuk Islam. Dengan sebab apa? 300 ekor unta. Nah, itu maksud saya. Cobalah dengan berbagai macam cara ya. Jangan 1, 2, 3. Kalau kita tahu banyak macam-macam, kita coba semuanya. Nah, akhirnya dengan izin Allah, akhirnya orang itu berubah, ya, berhijrah, bertaubat, dan luluh hatinya dan lembut hatinya, dan akhirnya menjadi lebih baik. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Masih bisa ada pertanyaan berikutnya, Ustaz? Ya, silakan. Pertanyaan berikutnya saya pindah ke yang melalui chatting dari Ibu Dina Yuniarti di Düsseldorf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, koordinator kajian dan jamaah Zoom. Semoga dalam limpahan hidayah, rahmat, ridho Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Akhwan bertanya, Ustadz, jika seseorang memiliki rezeki untuk mengumrohkan orang lain, mana yang lebih utama untuk anak sendiri, ayah ibu yang sudah lansia, atau adik yang janda du'afa memiliki banyak anak? Jazakallahu khairan, Ustaz. Iya. Wa iyyakum, barakallahu fiik. Kita memiliki rezeki dengan masalah umroh tadi, mana yang kita dahulukan? Apakah kita mengumrohkan orang tua, atau anak, atau saudara kita yang miskin? Iya, mengumrohkan orang lain merupakan amal saleh ya. Dan kita bisa membiayai harta yang mungkin mereka tidak mampu untuk berangkat umroh. Nah, ketika pada waktu itu siapa yang kita dahulukan? Nah, untuk menjawab ini, orang tua, apa anak, atau saudara kita yang lain? Kita harus melihat dalilnya. Dari bicara agama harus berdasarkan dalil. Ya, Allah berfirman atau Rasul bersabda. Dalam hal ini, kita ingin membiayai umroh, maka kita lihat dalilnya bahwa infak, sedekah yang kita keluarkan, yang pertama kali layak untuk menerima infak dan sedekah kita adalah siapa? Orang tua kita. Orang tua paling di atas. Kalau mereka tidak mampu umroh, kita umrohkan mereka. Skala prioritas itu orang tua. Dari infak dan sedekah yang kita keluarkan. Yang kedua, kerabat kita yang memang miskin, nah kita bantu mereka. Yang ketiga, anak yatim yang miskin. Yang keempat, orang miskin secara umum. Yang kelima, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Nah, 5 tingkatan ini Allah sebutkan di surah Al-Baqarah
ayat 215. Ya, silakan lihat di surah Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mesti mereka infakkan. Infak itu, kata Allah, yang pertama kepada orang tua. Yang kedua, kata Allah, infak itu kepada kerabat. Ya, Al-Baqarah 215. Yang ketiga, kepada anak yatim yang miskin tentunya. Yang keempat, orang miskin secara umum. Yang kelima, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Nah, jadi kesimpulannya, siapa yang mesti saya prioritaskan untuk memberikan umroh ini? Apakah orang tua, anak, atau kerabat? Nah, kita lihat, kalau memang orang tua termasuk orang yang tidak mampu, ya, dan kita prioritaskan mereka untuk kita bantu supaya mereka bisa berangkat umroh. Tapi kalau orang tua mungkin mampu, dia juga kaya, ya, bahkan lebih kaya dibandingkan anaknya. Maka yang kedua adalah kerabat. Ya, kerabat yang paling dekat dengan kita siapa? Ya, kerabat kita ya tentunya anak kita. Yang paling dekat dengan kita, ya. Anak kita, kemudian nanti baru kerabat-kerabat yang lain yang paling dekat dengan kita. Barangkali saudara kandung kita, barangkali paman, tante, keponakan, ya, kakek, nenek, dan lain-lain. Nah, seperti itu skala prioritas, ya. Dari situlah kita bisa mengetahui bahwa orang tua menempati urutan pertama, ya, kalau memang dia kita bantu, ya, karena mereka miskin. Tapi kalau mereka kaya, maka kita bisa pilih kepada urutan-urutan berikutnya. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya silahkan yang sudah raise hand. Ibu Amatullah Zubaidah, tafadhal kalau mau bertanya. Baik, saya kira baik, kalau beliau tidak ready, saya pindahkan ke pertanyaan yang ada di dalam chatting. Berikutnya adalah pertanyaan Afan izin bertanya Ustadz, apa maksud makna di dalam surat An-Nisa dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Ya, wa iyyakum. Barakallahu fiik. Ya, itu ada di surah An-Nisa ayat 142. An-Nisa 142. Allah sedang menginformasikan tentang kondisi orang-orang munafik. Orang munafik itu banyak sekali, ya, tanda-tandanya banyak sekali. Puluhan tanda. Dan di antaranya mereka malas apabila diseru untuk mendirikan sholat. Dan kalaupun sholat mereka dengan riya. Dan kata Allah, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, dan tidak mereka berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Artinya di sini adalah mereka banyak lalainya. Banyak lalainya, banyak lupanya. Ya, manusia pasti pernah lupa. Ya, kita semua ini manusia, bukan malaikat. Ya. Pastilah kita pernah lupa, kita pernah lalai, ya. Kita pernah, ya, mungkin tertidur atau yang lainnya, mungkin tersibukkan dengan sesuatu. Ya, tetapi bukan berarti orang tersebut langsung dikatakan dia munafik. Orang beriman bisa jadi mungkin dia lupa, mungkin tersibukkan, ya, atau mungkin dia tertidur dan lain-lain. Orang beriman, orang mukmin bisa jadi. Tetapi berbeda dengan orang munafik yang lebih banyak lalainya, yang lebih banyak lupanya, yang lebih banyak, ya, tidak memperhatikan agamanya, yang lebih banyak, ya, tidak peduli kepada penciptanya yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu maksudnya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Karena memang mereka lebih prioritas dengan dunia. Mereka jarang ingat kepada akhirat. Mereka jarang ingat kepada agamanya.
Mereka jarang ingat kepada masalah-masalah keimanannya. Ya, yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat dan agamanya, itu banyak lalai, banyak lupa, banyak lalai, banyak lupa, dan tidak peduli. Itu ciri khas orang-orang munafik. Ya, dengan kemunafikan yang memang bertingkat-tingkat, ya. Manusia tidak semuanya sama. Ada yang mereka dikatakan munafik, tapi munafik mereka ini masih disebut muslim. Tapi ada orang yang tingkat kemunafikannya parah, dan akhirnya mereka disebut orang yang sudah murtad, sudah terbatalkan keislamannya. Ya, seperti orang-orang muslim liberal. Mereka dikatakan muslim liberal, masih disandarkan muslim itu kepada mereka untuk supaya menjadi identitas. Ya, bahwa itu mereka adalah muslim karena mereka mengaku muslim. Tapi sebetulnya hakikatnya muslim yang dikatakan istilahnya muslim liberal, kalau betul-betul liberal dengan pemahaman yang menyimpang dan sesat ini, mereka bukan lagi muslim. Sudah terbatalkan keislaman mereka dengan mengatakan semua agama sama, semua agama benar, ya. Dan kita boleh membenarkan, ya, untuk memperingati hari-hari besar mereka, terutama hari ini, ya, mengucapkan selamat Natal dengan meyakini bahwa agama mereka benar. Mengucapkan selamat Natal dengan meyakini bahwa memang hari ini lahirlah anak Tuhan, lahirlah anak Allah. Ya, dengan keyakinan, ya. Dengan selamat Natal ini meyakini memang Nabi Isa itu lahir sebagai anaknya Allah. Dengan selamat Natal dan meyakini bahwa Nabi Isa itu sebagai Allah. Atau salah satu dari 3 Tuhan. Nah, ini seperti ini orang-orang yang masih disebut istilah saja muslimnya muslim liberal. Sebetulnya mereka bukan muslim lagi. Ya, orang-orang munafik yang memang mereka sangat sedikit sekali rasa takutnya kepada Allah, ingatnya kepada Allah, dan berzikir kepada Allah. Ya, demikian secara singkatnya bahwa orang yang tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit, selalu Allah katakan mereka adalah orang kafir atau orang munafik. Orang kafir atau orang munafik. Kita lihat dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang orang yang fasik. Nasullah fanasiyahum. Nasullah fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, ya, maka Allah pun melupakan mereka. Mereka lupa kepada Allah, akhirnya Allah pun melupakan mereka. Artinya Allah tidak peduli lagi dengan mereka. Allah tidak berikan rahmatnya, ampunannya. Kenapa? Karena mereka dulu yang salah. Mereka lupa kepada Allah. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Tapi karena mereka duluan yang selalu melupakan Allah, artinya mereka selalu melalaikan agamanya, melalaikan akhiratnya, melalaikan keimanannya, melalaikan dari kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada mereka. Ya, tidak mau mereka ingat kepada Allah dengan ingat yang banyak, artinya tidak mau melaksanakan berbagai macam perintah yang diwajibkan. Dan justru lebih banyak dosanya, dosa, dosa, dan dosa. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Allah sebutkan di surah Al-Hasyr, surah ke-59, ya. Kalau tidak salah ayatnya ke berapa itu? 19 kalau tidak salah, ya. Ayat ke-19 atau 20, coba kita bisa lihat. Surah yang ke-59 ayat ke-19 atau 20, di situ Allah menyebutkan wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah pun akan melupakan kamu. Jangan kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, lupa lagi kepada penciptanya, yang nantinya Allah pun akan melupakan kamu. Artinya Allah tidak memperdulikan hamba itu. Ya, naudzubillah. Dan Allah katakan mereka lah orang-orang fasik. Orang-orang fasik inilah orang yang banyak lupa, tidak ingat kepada Allah. Siapakah orang fasik itu? Mereka orang yang banyak lupa kepada Allah. Artinya mereka lalai dari berbagai macam kewajiban. Dan tidak mau peduli kepada agamanya. Lalai kepada akhiratnya dan rusak agamanya. Siapakah orang-orang fasik ini? Orang fasik ini, orang kafir atau orang munafik. Allah sebutkan di surah As-Sajdah. Di surah As-Sajdah, surah ke-32, ayat yang ke-20. Ya. Surah As-Sajdah, surah ke-32, ayat yang ke-20, Allah sebutkan tentang orang fasik. Ya. Dengan kalimat, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang fasik, kata Allah,
maka tempat kembali mereka adalah neraka Jahannam. Orang fasik mendapatkan siksa neraka Jahannam. Siapa orang fasik di sini? Coba kita lihat terjemahan dalam Al-Quran. Insya Allah semua sama ya. Adapun orang-orang fasik kata Allah, mereka mendapatkan siksa tempat kembalinya neraka Jahannam. Orang fasik di sini adalah orang kafir dan orang munafik. Demikian ya secara singkat. Wallahu a'lam bissawab. Masih ada waktu untuk pertanyaan, Ustaz? Iya, silakan. Baik, ada pertanyaan berikutnya adalah Assalamualaikum Ustaz. Tadi disebutkan bahwa tanda lembutnya hati adalah kita mudah tersentuh hatinya sehingga mudah menangis. Jika seseorang mempunyai sifat tersebut, namun keras dalam memegang prinsip, apakah bisa dikatakan lembut hatinya karena menangisnya takut bagian dari tipu daya syaitan? Jazakallah khair atas jawabannya. Wa iyyakum. Jamaah sekalian, barakallahu fiik ya. Banyak orang yang bisa menangis. Orang kafir pun menangis. Orang munafik pun menangis. Para pendosa juga bisa menangis. Tapi tentunya yang kita katakan tadi, bahwa dengan lembutnya hati, mudah meneteskan air mata. Tentunya orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Bukan sembarang tangisan. Orang kafir juga menangis, tapi hati mereka mati. Orang-orang munafik juga menangis, tapi hati mereka keras. Apa arti tangisan mereka? Tangisan mereka tidak bermanfaat. Itu bukan lahir dari hati yang lembut. Bukan lahir dari hati yang bersih. Bukan lahir dari sesuatu yang sesuai dengan syariat. Ya. Jadi kalau pelaku dosa dan kemaksiatan, pelaku kesyirikan, pelaku kebid'ahan, dan lain-lain, mereka menangis, tapi tidak ada manfaatnya. Karena menangis mereka justru bertambah dosa. Tangisan mereka itu justru bisa bertambah dosa. Karena tangisan mereka tidak berdasarkan syariat. Tangisan mereka bukan berdasarkan rasa takut kepada Allah. Tangisan mereka bukan berdasarkan rasa harap dan cinta kepada Allah. Tangisan mereka bukan karena mereka rindu kepada Allah atau rindu kepada surga. Atau mungkin takut kepada neraka atau kepada siksa kubur. Jadi, kita harus lihat ya, bentuk tangisan yang dilakukan oleh manusia itu macam-macam. Kalau betul-betul tangisan itu lahir dari karena rasa takut kepada Allah, rindu kepada surga, takut siksa neraka, ya, rindu dengan nikmat kubur, takut dengan siksa kubur. Rasa takut itu tumbuh di hatinya. Inilah yang kita katakan hasil dari hati yang lembut. Meneteskan air mata karena memang rindu bertemu dengan Allah, ingin melihat wajah Allah, ingin masuk ke dalam surga. Ketika dia sholat, dia membaca ayat Al-Quran, ya, kemudian dia menangis sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka menangis, dan menangis mereka karena hati lembut. Karena mereka membayangkan bagaimana seandainya mereka itu termasuk orang-orang yang Allah ampuni, dan mereka berharap sekali mendapatkan ampunan. Mereka membayangkan bagaimana seandainya mereka itu mendapatkan keselamatan dari Allah dan ingin mendapatkan pertolongan. Ya, subhanallah ya. Jadi kesimpulannya adalah tangisan itu harus dilihat. Tangisan dari siapa? Kalau tangisan itu berasal dari orang-orang yang bertakwa, pasti hasil dari tanda-tanda hati yang lembut. Kalau tangisan itu berasal dari orang yang saleh dan salehah, yang tentunya beribadah mereka berdasarkan ilmu dan keyakinan, dan rasa takut dan cinta kepada Allah, ya, kita katakan bahwa tangisan mereka itu berharga dan bisa menambah pahala dan ganjaran dan cinta Allah kepada mereka. Karena tangisan itu tumbuh dari hati yang lembut. Ya, dari orang bertakwa, orang yang saleh dan saleha, atau orang yang sedikit dosanya. Orang yang sedikit dosanya mudah menangis, mudah meneteskan air mata. Kenapa saya susah menangis, Pak Ustadz? Ya, saya sudah beribadah, saya sudah melakukan yang wajib maupun yang sunnah. Kenapa susah menangis, susah meneteskan air mata?
Apakah karena hati ini keras? Iya. Kenapa jadi keras? Karena banyak dosa. Semakin banyak dosa, susah untuk menangis. Menangis karena Allah ya. Menangis karena Allah. Tapi kalau orang yang sedikit, semakin sedikit dosanya, semua dosa besar mampu dia jauhi, dan dosa kecil mampu dia perkecil. Semakin hari, semakin sedikit dosa-dosa yang dia lakukan, insya Allah orang ini mudah sekali ya untuk mendapatkan tangisan rasa takut kepada Allah, atau mungkin tangisan karena rindu kepada Allah, atau mungkin tangisan karena cinta kepada Allah, ya, dan lain-lain. Demikian ya. Wallahu a'lam bissawab. Maka marilah sama-sama ya jamaah sekalian, kita lembutkan hati kita ini. Islam adalah agama hati. Islam adalah agama hati. Hati baik, maka semua menjadi baik. Hati menjadi keras, maka ini musibah bagi manusia. Apalagi hatinya mati. Ya. Jadi baik dan tidaknya seseorang, selamat atau tidaknya seseorang, dicintai oleh Allah atau tidak dicintai, semuanya ditentukan oleh hatinya. Ya, Nabi menyebutkan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Ketahuilah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ingatlah dalam hati manusia terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Dan apabila dia jelek dan rusak, maka jeleklah seluruh anggota tubuhnya. Ingatlah, ketahuilah, dia adalah hati. Hati ini menentukan nasib kita ke depan. Apakah siksa kubur atau nikmat kubur ditentukan oleh hati kita. Apakah surga atau neraka ditentukan oleh hati kita. Hati semakin bersih, lembut, ya, hatinya qalbun salim, otomatis dia bertauhid, otomatis dia ikhlas, otomatis dia akan mengikuti sunnah, otomatis dia memiliki akhlak yang mulia. Ya, semoga kita termasuk di dalamnya, dan barangkali sampai di sini ya pertemuan kita, semoga bermanfaat, dan semoga Allah jadikan kita semakin hari semakin baik, dan semoga Allah menyelamatkan kita. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.